Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sherly Yunita Kase, NIM 2023755728, kelas 1B, jurusan Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Kupang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengorganisasian yang dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, konsep dasar pengorganisasian. Kedua, individu dan perilaku organisasi. Yang ketiga, kelompok dan perilaku organisasi. Keempat, prinsip organisasi. Yang kelima, proses organisasi. Yang keenam, konsep dasar pengarahan. Yang ketujuh, tujuan pengarahan. Yang kedelapan, peran komunikasi dalam pengarahan. Pertama-tama kita akan membahas tentang konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan ke seluruh organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Dalam organisasi terdapat 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, posisi untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau unit. Individu dan perilaku organisasi. Individu dan perilaku organisasi. Perilaku individu adalah sebagai salah satu fungsi dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Dalam organisasi terdapat dasar-dasar perilaku individu yang terbagi menjadi 4 variabel. Yang pertama, penerapan biografis, yaitu penyertaan pribadi yang mengandung dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Yang kedua ialah kemampuan. Setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir masing-masing. Yang keempat, pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Kelompok dan perilaku organisasi. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Menurut Stephen K. Robbins, mendefinisikan sebuah kelompok adalah sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung. Dipandang dari sudut hubungannya dengan organisasi, maka kelompok dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal yaitu kelompok yang terbentuk dan berlangsung berdasarkan ketentuan formal atau resmi. Kelompok formal dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditentukan oleh organisasi. Kelompok informal dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok kepentingan atau minat dan kelompok persahabatan. Kelompok dibagi lagi menjadi 5 tahap perkembangan, yaitu yang pertama, forming stage atau tahap membentuk. Digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, storming stage atau tahap mempeributkan adalah salah satu konflik antar kelompok, yaitu para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang ada pada kelompok. Yang ketiga, norming stage atau tahap menyusun norma. Tahap ini di mana berkembangnya hubungan yang karib antar kelompok. Yang keempat, performing atau tahap mengerjakan.
yaitu struktur pada tahap ini sepenuhnya fungsional dan diterima. Yang kelima, adjourning stage atau tahap pembubaran, merupakan kelompok untuk mempersiapkan pembubaran. Dalam kelompok dibutuhkan perilaku dalam lingkungan kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami kerja tim. Efektivitas tim kerja didasarkan pada dua hasil, yaitu hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan kelompok untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sedangkan hasil produktif berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja yang didefinisikan oleh tujuan kelompok. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi menurut Robbins ialah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Kepemimpinan. Masalah kepemimpinan sangat strategis sifatnya karena dapat menentukan efektif tidaknya proses kelompok. Yang keempat, kekuasaan dan politik. Kekuasaan atau power mengacu pada suatu potensi atau kemampuan sehingga bisa saja seseorang mempunyai kekuasaan tetapi tidak menjalankannya. Prinsip organisasi. Dalam pelaksanaan organisasi harus berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi yaitu yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya tujuan pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan melaksanakan kelalaian dalam pekerjaan, sebuah unit kerja dalam organisasi diharuskan adanya pembagian kerja. Yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberikan kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses keputusan organisasi berjalan dengan baik, maka dilakukan pengawasan dalam organisasi. Yang kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita membangun sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Yang ketujuh, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada lokasi tujuan organisasi secara keseluruhan. Proses organisasi. Proses organisasi adalah aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi. Proses organisasi dibagi menjadi dua, yaitu proses mempengaruhi dan proses pengambilan keputusan. Proses mempengaruhi adalah suatu kegiatan atau keteladanan yang menunjukkan hal baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Elemen-elemen yang ada dalam suatu proses mempengaruhi, yaitu orang yang mempengaruhi, metode yang digunakan untuk mempengaruhi, orang yang dipengaruhi, metode-metode yang digunakan untuk mempengaruhi. Yang pertama, kekuatan fisik. Yang kedua, penggunaan sanksi. Yang ketiga, keahlian. Dan keempat, karisma. Daerah pengaruh mencakup hubungan. Yang pertama, antar perseorangan. Yang kedua, kelompok dan seseorang. Yang ketiga, seseorang dengan kelompok. Proses pengambilan keputusan. Keputusan dari seorang pemimpin tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses. Proses pengambilan keputusan itu berlangsung dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun data melalui pencatatan. Yang kedua, melalui analisis data. Yang ketiga, menetapkan keputusan yang akan tercapai. Yang keempat, mengoperasionalkan keputusan menjadi kegiatan. Yang kelima, selama berlangsungnya kegiatan, keputusan akan diperoleh dari data operasional yang baru. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat tahap-tahap. Yang pertama, tetapkan masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasikan bobot perkiraan.
Yang keempat, kembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, pilih alternatif terbaik. Selain itu, organisasi juga memiliki 4 bagian. Yang pertama, proses komunikasi. Rangkaian kegiatan sebelum atau pada saat kejadian itu sering terjadi. Yang kedua, hubungan antar peran. Selain komunikasi, hubungan antar suatu anggota dengan organisasi itu sangat penting, terutama untuk membangun proses kerja dalam organisasi. Yang ketiga, tahap pengawasan. Dimulai komunikasi dalam sistem perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan penggunaan SDM yang layak. Yang keempat, pengawasan atau pengendalian. Dalam sebuah proses pengendalian terhadap pihak yang berwenang agar suatu proses organisasi dapat berjalan dengan baik. Konsep dasar pengarahan. Pengarahan atau perintah adalah suatu instruksi resmi dari seseorang atasan kepada karyawan untuk mengerjakan atau untuk melakukan sesuatu. Jenis-jenis pengarahan atau perintah. Yang pertama, perintah lisan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tugas yang diperintahkan itu merupakan tugas yang sederhana. Yang kedua, dalam keadaan darurat. Yang ketiga, bawahan yang diperintahkan sudah mengerjakan perintah. Yang keempat, perintah itu dapat selesai dalam waktu singkat. Yang keempat, apabila dalam mengerjakan tugas itu ada kekeliruan, tidak akan membawa akibat yang besar. Dampak positif. Yang pertama, tidak membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Yang kedua, mempunyai kemungkinan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang jelas. Yang ketiga, dapat dipergunakan kepada banyak orang. Dampak negatifnya ialah yang pertama, tidak adanya persiapan sebelumnya. Yang kedua, perintah langsung diberikan. Yang kedua, perintah tertulis. Dampak positifnya ialah perintah tertulis menyebabkan orang yang menerima perintah mengetahui benar tanggung jawabnya. Yang kedua, perintah tertulis mudah diperiksa guna memelihara kebenaran. Yang ketiga, merupakan cara terbaik untuk menjamin persamaan pelaksanaan di seluruh organisasi. Dampak negatifnya ialah yang pertama, memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, menelan biaya yang besar. Yang ketiga, mengandung infleksibilitas. Perintah dapat digolongkan berdasarkan macam-macam situasi. Yang pertama, demand. Hendaknya dihindarkan kecuali dalam keadaan darurat atau luar biasa. Yang kedua, request. Perintah semacam ini akan lebih berhasil jika diberikan kepada pegawai yang berpengalaman. Yang ketiga, suggestion. Kerap kali diberikan untuk mendorong timbulnya inisiatif dari para pegawai. Yang keempat, volunteer. Diberikan kepada pegawai yang biasanya enggan untuk melaksanakannya. Tujuan pengarahan. Yang pertama, menjamin kontinuitas perencanaan, yaitu perencanaan ditetapkan untuk dijadikan baru dalam normatif kerangka tujuan. Yang kedua, membudayakan prosedur standar. Dengan adanya pengarahan, diharapkan bahwa prosedur kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, menghindari kemungkiran yang tak berarti. Kemungkinan dapat diberikan batasan sebagai kondisi ketika seseorang tidak berada di tempat bekerja. Yang keempat, disiplin kerja membina. Disiplin kerja membina sebagai karyawan pada saat bekerja harus mempertanyakan pekerjaan rutinnya. Yang kelima, membina motivasi yang terarah. Membina motivasi yang terarah maksudnya karyawan melaksanakan pekerjaan sambil diarahkan untuk menghindari kesalahan. Peran komunikasi dalam pengarahan. Dalam suatu pengarahan, fungsi manajemen komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena komunikasi yang efektif bagi para manajer adalah proses untuk memulai fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Dalam organisasi dapat mengalir secara yang pertama, sistem komunikasi vertikal. Sistem ini terjadi dan berlangsung
dari atas maupun dari bawah. Komunikasi dari atas terjadi manakala manajer mengadakan komunikasi. Yang kedua, sistem komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjalin antar departemen, unit, dan bagian. Yang ketiga, sistem komunikasi diagonal. Kondisi komunikasi ini terjadi sebenarnya sangat amat langka, akan tetapi dalam kondisi tertentu sebenarnya sangat penting. 8 elemen penting menurut Stoner dan Wanter. Yang pertama, pengirim. Yang kedua, penyanding. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, saluran. Yang kelima, penerima.